Pendidikan zaman kolonial. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah hanya untuk calon pegawai, yang akhirnya lahir salah satu sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diajari menghitung, menulis, dan membaca seperlunya, dan hanya mendidik para pembantu dalam mendukung usaha mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberi kelonggaran kepada calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Akhirnya, pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Prinsip melakukan perubahan. 3. Apa yang berubah. Kodrat alam yaitu keadaan yang paling prinsip atau keadaan sesungguhnya yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi ini adalah kodrat dasar dalam diri anak-anak. Kemudian ada kodrat zaman, di mana kita sebagai seorang guru atau pamong harus bisa menuntun anak-anak untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian prinsip melakukan perubahan ada 3 asas trikon, yaitu 1. Kontinuitas, yaitu harus ada dialog kritis tentang sejarah. 2. Konvergensi, yaitu memanusiakan manusia. Dan konsentris, yaitu menghargai keragaman dan memerdekakan belajar. Yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, pikiran, kemudian rasa, perasaan, dan karsa, kemauan. Sehingga pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Pertanyaan pemantik refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya bahwa murid sebenarnya mempunyai potensi masing-masing. Sebelum mengenal modul 1.1, pengajaran membimbing dan mengarahkan masih saya berlakukan, memberikan peringatan dan ancaman akan tugas-tugas serta harus mengikuti konsep pelajaran yang sudah tersusun. Itu harus bisa diterapkan di dalam kelas dan siswa harus menerima semuanya. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Proses pembelajaran tidak lagi mengarahkan, melainkan menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki. Menuntun anak-anak untuk mencapai kebahagiaan yang selama ini belum terdapatkan secara sempurna. Mengembangkan pola permainan edukatif yang relevansi dengan mata pelajaran dan sesuai dengan kodrat zaman. Tidak melakukan hukuman tentang segala bentuk kesalahan, melainkan saya membuat kesepakatan dengan siswa, menghamba pada siswa dengan cara menempelkan segala kodrat yang ada, melayani mereka untuk meraih cita-cita akan nilai-nilai kebudayaan. Dan yang nomor 3,
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu melakukan perubahan. Yang saya lakukan adalah memulai dengan kesepakatan, membuang jauh pola mengarahkan kepada semua siswa. Pendidikan itu seharusnya menuntun, bukan menuntut. Lebih menghamba pada siswa agar saya mengetahui kodrat yang sesungguhnya.